Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Yudin Takyudin dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Konsep Manusia Menurut Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya yaitu Salwa Salsabila, dan teman saya Tania Mutia Syahwa dan Sifa Aulia. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian manusia, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga martabat manusia, yang keempat persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain, yang kelima tujuan penciptaan manusia, dan yang keenam fungsi dan peranan manusia, dan yang terakhir tanggung jawab manusia. Latar belakang. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad, dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Terdapat dalam surat Yasin ayat 78-79. Kehidupan dalam semesta tidak terlepas dari kehadiran manusia. Hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Pada diri manusia terdapat perpaduan sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk manusia memiliki tugas dalam menjalankan kehidupannya di dunia yang dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu bahasa dari Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Secara biologi, manusia diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah antara lain Al-Insan, Al-Naas, Al-Abad, Bani Adam, dan sebagainya. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikan lah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Darinya kita dapat mengetahui dan mengenal tentang berbagai macam konsep yang berhubungan dengan kehidupan, baik yang fisik ataupun yang fisik. Namun dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama dari Nicholas D. dan A. Sudiarja, manusia adalah bineka tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Ada Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimen. Badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang memiliki raga dan jiwa. Manusia mempunyai unsur raga dan jiwa yang merupakan kesatuan, sehingga apabila raga sudah berpisah dengan jiwa, maka bukan manusia lagi, melainkan mayat. Dengan raga ini, maka manusia memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial berarti bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri, melainkan hidup berkelompok. Nah, sebagai makhluk individu dan sosial, hendaknya manusia saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, manusia sebagai hamba Allah. Tujuan Allah mengadakan dan menjadikan manusia di muka bumi ini ialah agar manusia itu mengabdi kepada Allah.
atau menjadikan pengabdi Allah SWT. Mengabdi kepada Allah berarti menurut apa saja yang dikehendaki Allah, maka itu pula yang dikehendaki oleh pengabdi Allah, dan apa saja yang dibenci Allah, maka itu pula yang dibenci oleh pengabdi Allah. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang mulia. Allah menciptakan manusia sebagai penerima dan pelaksanaan ajarannya, dan karena itu manusia ditempatkan pada kedudukan yang mulia, baik dilihat dari biologis maupun dari segi psikologisnya. Yang kelima, manusia sebagai pemelihara dan pemanfaatan kelestarian alam. Allah telah memberikan kelengkapan bagi manusia berupa potensi-potensi rohani yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, terutama akal. Oleh karena itu, manusia diberi tugas untuk memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan alam sekitar. Martabat manusia. Yang pertama, tujuan umum adanya manusia di dunia. Dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah berada di dunia ini, adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi, manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. 2. Tujuan khusus adanya manusia di dunia. Dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Man amila soliham min jakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, tujuan individu dalam keluarga. Manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan bagian dari anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Namun, keberadaan keluarga sangat penting karena merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, wajar bagi manusia baik laki-laki dan perempuan membentuk keluarga. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yattafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oleh sebab itu, di dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. Yang keempat, tujuan individu dalam masyarakat. Dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minnas sama wal ardi walakin kazzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dan langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia mampu menghasilkan budaya, manusia dapat bergerak dimanapun, baik itu di udara, darat, maupun laut. Manusia juga dapat diberkahi dengan akal dan pikiran. Manusia unggul di tingkat pengetahuan, kesadaran dan tujuan, dan juga manusia sebagai khalifah di bumi.
Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin salam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia pada hukum Allah dan menjalankan kehidupan di muka bumi, baik ibadah ritual yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan maupun ibadah sosial yang menyangkut horizontal manusia dengan alam semesta dan manusia. Penyembahan manusia pada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang adil dan baik. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun pada manusia termasuk pada ritual-ritual penyembahan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 5156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Penyembahan yang sempurna dari seseorang manusia akan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola kehidupan alam semesta. Keseimbangan alam dapat dijaga dengan hukum-hukum alam yang kokoh. Keseimbangan pada kehidupan manusia tidak sekedar akan menghancurkan bagian-bagian alam semesta yang lain. Inilah tujuan penciptaan manusia di tengah-tengah alam. Fungsi dan peranan manusia. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah diantaranya. Yang pertama ada belajar. Dari surat An-Naml ayat 15-16 dan Al-Mu'min ayat 54. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua mengajarkan ilmu Al-Baqarah ayat 31-39. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan. Yang ketiga ada membudayakan ilmu Al-Mu'min ayat 35. Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri. Dahulu agar membudaya, seperti yang tadi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di dalam beberapa surah yang lain juga disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan kepada Allah kepada manusia. Contohnya menjadi abdi Allah. Secara sederhana, ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah meski terdapat resiko besar di dalam perintah Allah. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidak aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan Adam menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dalam menumbuhkan sikap mawas diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Dalam surat Al-Zariyat ayat 56, segala yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun terserah diri kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 83. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam surat Al-An'am ayat 164. Dan pada hari kiamat nanti, mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Dalam surat Maryam ayat 95. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas diri sendiri, namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara.
atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam surat ayat 3 ayat 26, di mana Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi untuk pemimpin dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah selalu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah, sebab semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya adalah kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain, karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, sebagai seorang manusia kita harus memenuhi dan mematuhi aturan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.